Bagaimana hukum menabur bunga di atas kuburan? Nabi mengambil pelepah korma, lalu dia tusukkan ke atas makam. Kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam? Karena pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai ke orang yang mati, tasbihnya meringankan, tasbihnya. Itulah mengapa orang ziarah kubur baca doa, tahlil. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini bapak ambil sawit tanam di atas kubur. Kenapa kau tanam sawit di atas kubur? Sedangkan pelepah korma saja dapat pahala, apalagi sawit dan kelapa. Kan itu maksudnya. Begitu juga orang yang menyiramkan bunga itu, sebelum bunga itu kering, maka dia bertasbih. Oh kalau gitu siramkan aja lah bunga banyak-banyak Pak Ustadz. Bahwa Nabi pernah meletakkan pelepah korma basah, ya. Tapi kita jangan terlalu berharap pada tasbih tanam-tanaman, tasbih pokok kayu. Kita berharap kepada iman dan amal soleh. Iya, sekarang saya mau tanya, Nabi lakukan ini karena apa? Coba. Karena apa? Karena Nabi dengar siksaan di bawah kubur. Sekarang saya mau tanya, Bapak lakukan karena dengar juga? Haruskah begitu? Jangki setengah-setengah jalankan dalil. Setengah-setengah. Bapak dengar juga ya? Bapak lakukan ini? Kan dalilnya seperti itu, konteksnya seperti itu. Nabi lewat, Nabi dengar. Nabi dengar orang disiksa di bawah kubur, jemaah. Akhirnya Nabi ambil pelepah kurma, kemudian memberikan, menaruh di atasnya dengan harapan apa? Sampai kering ini. Ini lihat, ambil dalil tapi apa? Tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Paham? Baik, terima kasih. Pada saat ziarah kubur, dulu Nabi pernah membawa pelepah kurma. Nah, pertanyaannya itu ya, Nabi pernah membawa pelepah kurma. Lalu kemudian orang ketika ziarah kubur membawa bunga. Baik, kita cermati dalam hadis itu. Nabi pada saat itu tuh tidak sedang ziarah kubur. Nabi itu sedang lewat. Di situ dikatakan marra biqabraini, Nabi lewat. Jadi Nabi tidak ada niat untuk ziarah kubur, tapi Nabi pas lewat. Pada saat lewat, Nabi mendapati keduanya sedang disiksa. Nah, jadi keduanya sedang disiksa. Yang pertama dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amma ahaduhuma, adapun salah satunya disiksa itu karena la yastabri mim baulihi, tidak bersih ketika buang air kecil. Jadi salah satu siksa di kubur, alam kubur, mayoritas itu karena tidak bersih ketika pipis. Jadi inna ammata, sesungguhnya mayoritas. Jadi kata Nabi, sesungguhnya mayoritas adzabil qabri, siksa kubur, itu karena tidak bersih pada saat pipis. Nah, adapun yang kedua itu disiksa karena yamshi fil ardi bin namimah, karena suka mengadu orang, bukan mengadu domba ya. Jadi gimana? Suka mengadu orang, jadi orangnya diadu. Nah, dia tumbak cucuan. Maka kemudian karena suka mengadu domba atau mengadu orang ini, tumbak cucuan, itu menjadi salah satu sebab siksa kubur. Nah, Nabi pada saat ketika lewat mengetahui itu, beliau berinisiatif untuk memintakan syafaat sementara. Maka Nabi ambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, satu ditaruh di kubur sebelah dan sebelahnya. Dan Nabi memintakan syafaat, ya Allah, ringankanlah siksanya sejauh pelepah kurma ini belum kering. Jadi ini syafaat Nabi, bukan doa ziarah. Ini syafaat Nabi. Syafaatnya sifatnya sementara, selama pelepah kurma belum kering. Anda ini dikiaskan dengan bunga ya tidak nyambung. Wong pelepah kurma kok karo bunga. Kalau mau nyambung ya pelepah kelapa. Ya kan yang mirip. Masuk kias beda bunga sama pelepah kurma. Nah, kalau mau kias ya yang mirip pelepah kelapa. Pelepah apa meneh? Sawit.
Apalagi yang mirip. Tapi andaikan itu mirip, itu tidak nyambung. Kenapa? Karena itu syafaat Nabi, doanya juga nyun sewu, diringankan sejauh pelepah kurma belum kering. Apakah kita tega ketika ngasih bunga, ya Allah, ringankanlah siksa bapak saya selama bunga ini belum kering? Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, silahkan disiksa kalau sudah kering. Apa tegel? Kan pemahaman terbaliknya gitu. Jadi ringankanlah siksa selama belum kering. Berarti kalau sudah kering, nah boleh disiksa. Nah, sehingga itu adalah syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan merupakan tata cara berziarah, sehingga tidak ada hubungannya dengan bungaan tadi sebagai yang meringankan siksa. Karena memang yang dianjurkan itu adalah berdoa, dan ketika kita mendoakan tidak harus di komplek pemakaman, doa di mana saja itu bisa. Dan ketika kita mendoakan dalam kitab Adabul Mufrad, nanti nanti orang yang meninggal ini akan dinaikkan derajatnya 1 derajat, dan dia terkejut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa ini? Lalu kemudian Allah menjawab, doa putramu. Nah, maka ketika didoakan itu derajatnya akan naik. Maka kalau ada saudara kita yang sudah meninggal dunia, rajin-rajinlah untuk mendoakan, jangan nunggu ziarah. Nah, tapi doakan setiap saat, setiap ada kesempatan untuk berdoa. Demikian nggih.